Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Nah, sesuai dengan lanjutan kemarin ya Om ya. Yang kemarin saya sepil sedikit tentang hanya ada eksklusif bahasan selanjutnya, ya ini ya Om ya. Nah ini kemarin juga beberapa ada yang minta gimana sih ketemu Tante Hau itu ya. Ya, ini juga masih anget ini. Ya, Belum lama ya. belum. Jadi udah punya kakak ipar Ya. sekarang. Akhirnya punya kakak cewek ini. Ya. Sebenarnya kan ini runtutan ceritanya itu panjang gitu. Kalau dulu itu ya, pas tahun 2020, ya, pas saya ke Bali itu sempat ketemu ini pemangku pura. ya. Nah, waktu itu kan bapaknya tanya gitu maksudnya, Anda ini terlihat dari jauh itu ini nggak ngelemah EDW bukan ya? Ya. Auranya bagus, Ya, ya, bersinar gitu. Terus pas disalami ingin doain gitu. Ya walaupun lintas kepercayaan tapi saya yakin ya doa yang baik, yang tulus itu terucap ketika orang itu ikhlas gitu. Ya, ya. Nah, bapaknya Pak Mangku ini, Pak Juru Mangku ini kemudian melihat garis tangan. Tangan saya dilihat gini. Saya sekalian tanya, mohon maaf saya mau tanya, ini tentang jodoh itu bagaimana? Gitu. Ya. Ditanya, dilihat di jodoh. Nah ini jodohmu itu akan ketemu, ini nggak akan lama gitu. Ya butuh 2 tahun lah maksimal dari tahun ini gitu. Tahun 2020 bulan Februari Maret. Waktu itu sebelum ya COVID sudah ada tapi belum semua masuk Indonesia. Oh iya ya. Terus waktu itu pas ada acara Indigo Talks itu ke Bali sama Mas Billy Christian waktu itu. Oh ya. Sama rombongannya. Terus jodoh, singkat cerita jodohnya itu nanti akan ketemu 2. Yang satu datang dari timur, yang satu akan datang dari barat. Tapi dari domisili tinggal gitu. Terus nanti sesuai yang diinginkan. Jadi orangnya berkulit putih, kemudian berwajah oriental gitu ya, usianya 5-7 tahun di bawahmu gitu. Nah ini terbukti gitu tahun 2021 memang ketemu ya dengan seseorang itu yang datang dari timur, tapi karena banyak perbedaan jadi kita temenan saja, temenan baik. Nah ini kemudian ketemu lagi yang dari barat. Nah barat ini tak pikir kan dari Jakarta waktu itu, atau Bandung atau mana. Ternyata bukan gitu. Tapi memang penggambaran secara fisiknya itu sudah dapat lama gitu, terutama tiap malam. Jadi sempat waktu itu ada teman juga dari Indramayu, Mbak Nining, waktu itu pun juga cerita gitu, nanti ketemunya di akhir tahun, terus orangnya putih gitu, langsing, berat badannya ideal lah gitu, cantik gitu, dan berdua ini adalah jawaban dari doa masing-masing. Nah ini ceritanya sebenarnya Mbak Nining itu bilang kalau itu ini rumahnya ataupun aslinya itu tidak jauh dari Jogja, tapi tinggalnya di barat. Dia datangnya dari barat, tapi tinggalnya di timur Jogja. Gitu. Iya. Ciri-cirinya. Tapi aslinya orang sini. Itu sebenarnya aslinya orang sini. Oh iya. Tapi tinggalnya itu aslinya lahirnya itu di barat Jogja, tapi tinggalnya di timur Jogja. Nah terus waktu itu juga menjalin hubungan gitu ya, PDKT, tapi kok ya nggak cocok gitu. Akhirnya ya sudahlah, ikhlas saja, maksudnya legowo aja. Kalau nanti jodoh juga nggak akan kemana. Akhirnya kan kalau orang itu kan mengalami 3 fase ya. Pertama fase mengalami jatuh cinta pertama itu dia akan mengorbankan. Dia jatuh cinta pertama. Yang fase kedua itu fase tersakiti. Jadi tersakiti di sini mungkin cintanya kandas, dikhianati, atau ngejar seseorang yang dia ternyata orang itu nggak suka, cinta tepuk sebelah tangan. Sampai yang ketiga ini ketika orang sudah pasrah, jodoh itu dikasih datang. Nah itu. Nah singkat cerita, waktu itu sebenarnya ada juga yang temen ya waktu itu dengan namanya itu Mbak Sora. Mbak Sora itu ahli baca tarot.
Gitu. Oh. Beliau bilang nanti ketemu jodoh itu di satu kota yang ada tugunya, gitu. Oh, Nah, Tugu ya. ada Oh, tugunya. ya, ya, Pikir ya. kan kalau kota-kota besar kan Jakarta Tugu Monas, Oh ya. Surabaya itu Tugu Pahlawan, terus ada Tugu Muda Semarang, Jogja ada Tugu Jogja. Tugu Jogja ya. Nah, ketemunya ini di Jogja nih ceritanya. Hmm. Tapi Mbak Sora waktu itu bilang nanti kamu harus selesaiin satu permasalahan. Itu dari orang ini, entah permasalahan keluarga atau permasalahan pribadi. Jadi singkat cerita, waktu itu kita ketemu nggak sengaja. Ketemunya itu di stasiun kereta. Gitu. Ketemu benar-benar ketemu ini ya. Ketemu benar-benar ada rasa gitu. Jadi saya membantu satu hal gitu ya yang tidak bisa disebut di sini. Jadi membantu tentang sesuatu hal dan dari ketemu pertama itu sudah rasanya udah beda gitu aja. Itu kemudian ketemunya itu awalnya di stasiun. Saya sebut stasiunnya stasiun Prambanan. Wah, Prambanan. Berarti masih Jogja. Masih Jogja ya perbatasan lah. Udah paling timur. Terus ketemu waktu itu pas hujan, dia mau pulang ke kota dekat-dekat dari Jogja, yaitu mau pulang ke Solo waktu itu. Terus bingung karena nggak menguasai ataupun belum tahu, belum pengalaman tentang jadwal KRL. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, terus dibantu ya, tak bantu waktu itu beli KMT namanya, kartu multi trip, terus tak bantu. Itu diisi itu apa namanya di top up ya. Nah dari top up ini tak ceritain ini jadwal kereta terakhir gini gitu. Dari itu kemudian bilang makasih. Terus dia duduk nunggu kereta karena masih hujan, akhirnya tak tunggu juga barengan. Nah dari itu ngobrol-ngobrol ternyata dia interest tentang kereta api. Nah, tentang kereta api terus yaudah deh ini biar nanti bisa janjian lagi gitu ya. Tukeran nomor kontak. Terus tak kirimi jadwal kereta. Jadwal kereta. Nah, terus kemudian kita janjian lagi, intinya ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya ada waktu luang, tak belikan tiket kereta Joglo Samarkerto. Jadi itu dari Solo turun Solo lagi muter ngelop. Ngelop. Jadi waktu itu berat kata justru jadiannya itu di kereta api. Wow, itu malah waktu trip itu ya. Waktu itu, dan masih ingat waktu itu diterimanya itu di sekitaran Pantai Jodoh. Nah, Pantai Jodoh ini di Batang, dekat sama Lasroban. Di situ. Nah, terus setelah itu akhirnya kenal-kenalan, datang ke rumah ke sini, duduknya di sini sama keluarganya. Jadi sama adiknya, sama ibunya ngobrol. Jadi katanya ibu kita itu jodohnya datang langsung ke rumah gitu. Datang langsung ke rumah, terus cocok gini ngobrol, akhirnya main ke tempatnya, ke rumahnya, main ke sana, terus sampai akhirnya itu kalau kan kerjaannya kan ada yang liburnya nggak setiap hari, nggak weekend. Pernah kita naik kereta lagi, tak jemput di dekat stasiun ini di daerah Ceper di Klaten. Terus kita kulineran lah waktu itu di Haja Salamah gitu. Kita kulineran nyari garang asem. Gitu. Nah kok ini ternyata cocok juga soal makanan. Gitu, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya main ke Jogja karena dari luar kota ya, terlalu malam. Izinkan nginep sama ibu saya, jadi sama ibu kita maksudnya. Jangan cuma saya, ibu kita juga. Iya, jadi dari sini sebenarnya vibrasinya sudah terasa gitu. Jadi berbeda. Dan satu-satunya ya dulu kan mantan-mantan juga ada, teman perempuan juga ada. Ini yang langsung diterima oleh keluarga. Gitu. Nah dari ini kemudian ngobrol-ngobrol, kita sering jalan. Intinya kalau selama ini kan mungkin yang ingin dekat dengan saya ya itu kan banyak gitu. Terus tapi kebanyakan hanya iseng-iseng berhadiah dan vibrasinya itu kan nggak kerasa. Nah ini sesuai dengan yang apa kita pikirkan. Jadi kita ke arah jenjang serius gitu, arah jenjang serius. Kemudian kita ngobrol terus, kita dekat-dekat terus. Akhirnya dia pun punya teman-teman yang indigo juga bilang ternyata memang kita ada keterikatan jodoh di masa lampau. Gitu. Nah ini kalau kita flashback
Memang di tahun 2019 waktu ke Hiroshima waktu itu, saya memang menemui seorang perempuan yang mukanya itu mirip gitu. Jadi Tante Hao itu nggak ke arah ke Chinese ya, tapi lebih ke Japanese gitu, muka Jepang gitu. Ya mukanya, kulitnya gitu, Jepang banget gitu. Nah ini katanya dia sebelum cerita itu bilang kalau dulu punya suami yang akhirnya dia harus pergi karena perang, terus nggak pernah pulang gitu. Nah suaminya ini bilang kalau kita tidak bisa ketemu di kehidupan sekarang, nanti kita ketemu di kehidupan yang akan datang. Ya ini kasarannya, ya mungkin di kepercayaan kita kan nggak ada reinkarnasi. Itu ya. Tapi ini mungkin apa ya dibilang tuh korinnya lah, korin dari beliau-beliau ini ya, yang dulu. Kemudian terlahir di kita ataupun ikut lahir di kita, terus masih terbawa residual memori. Ya. Itu Mas Pur ceritanya sedikit nanti. Panjang lah ceritanya gitu. Ya. Nah berarti kan sebelum bertemu ya mungkin udah banyak apa ya kayak diramal ya. Iya termasuk gambarannya itu sangat jelas gitu. Maksudnya saya tanya ke dia pun setiap malam juga mendapatkan bayangan kayak dejavu kalau sekarang. Jadi bayangannya itu ngelihat bayanganku gitu ya. Itu sosoknya persis secara fisik tapi mukanya nggak kelihatan. Bahkan ini ketika saya tinggal di luar kota sekarang ya ikut dia gitu, bahkan dia melihat bayangannya itu di situ ada mobil putih terparkir gitu. Aktivitas saya yang kalau pagi pakai sarung, atasan pakai singlet atau pakai apa sporot gitu ya. Putih, itu terlihat dengan jelas gitu. Dan ini sebenarnya sudah tahu itu dari tahun 2019, jadi ngikuti KTJ juga. Tapi menurutnya kan mustahil ya untuk ketemu gitu. Tapi ternyata semesta mempertemukan dan ketemunya ya di stasiun gitu. Jadi kalau di Jogja ya stasiunnya pertama ketemu memang di Prambanan, tapi sering nganter, sering jemput waktu itu di Magu. Itu deket sama rumah kami. Nah itu berarti malah apa ya? Nembaknya itu sambil nganu kereta itu. Jadi itu pas di Pantai Jodoh waktu itu. Nah ini sebenarnya seperti yang kalau live ya, kadang live IG itu sering saya keceplosan waktu itu ngomong kita nggak perlu waktu lama untuk ke jenjang serius. Itu ke jenjang serius. Dan waktu itu setelah menjalin hubungan beberapa bulan, akhirnya setelah saya jemput ya dari stasiun Maguwo, kita iseng-iseng jalan aja. Akhirnya dia pesan cincin minggu depan tak lamar gitu. Itu. Jadi dua-duanya ini sebenarnya baik saya ataupun dia itu tipe yang dingin, yang susah untuk menerima ya, untuk membuka hati gitu. Tapi pas untuk ini itu ya semuanya lancar, termasuk restu orang tua, jalannya semua diberi kelancaran ya, walaupun ada sindrom pranikah itu wajar ya gitu, karena akan banyak setan yang menggoda kan, ini ibadah terpanjang gitu. Dan sampai hari ini semuanya lancar gitu, dan bahkan kita banyak kemiripan secara, jadi malah justru kayak kakak adik itu. Kalau keseharian gitu. Dan ya kalau mungkin ada 100 proposal ya yang tak inginkan gitu, misalnya dapat pasangan hidup, ini 90-95% ada di dia. Wah, berarti memang udah ada kecocokan gitu ya Om ya. Ya ini emang Om Bao ini kakak saya itu berarti tipenya itu yang satset gitu ya. Iya, soalnya kemarin ada yang deketin atau mau deket susah gitu. Betul. Ada yang udah godain ya kasarannya ya. Terus diajak ketemuan susah. Cuman dimaini gitu, nggak serius gitu. Cuman iseng-iseng tuh paling banyak. Dan saya selalu minta sama Tuhan kalau nanti benar ketemu ya didekatkan. Jika itu jodoh gitu, didekatkan dan tidak perlu waktu yang lama. Sudah direstui orang tua dan tempat tinggalnya nggak jauh dari Jogja. Gitu. Jadi gampang, bisa cepat gitu jalannya gitu. Itu Mas Pur. Dan kemarin mungkin juga ini Om ada yang tanya-tanya kayak sebelum nikah ya, kan banyak yang tanya itu cincinnya Om Bao gini pas udah lamaran dan saya kan nggak bisa jawab. Jangan dijawab. Itu kan saya nggak bisa lah ini. Mungkin untuk apa ya, permintaan maaf juga nggak saya jawab, nggak saya bales itu lah. Ini ada kesempatan
bukan cuma bahas cincin tapi kisah ketemunya Tante Hoa itu gimana, ini kita bahas. Dan orangnya itu sensitif, maksudnya sensitif, peka ini ya, feeling ataupun intuisi. Ya. Gitu. Ini selama kita bersama ya, setelah menikah, setelah ijab kabul sampai hari ini itu, kadang kalau malam ngobrolnya ya lucu-lucu gitu, ngobrol yang nggak kelihatan, ternyata dia juga bisa. Oh iya. Juga peka juga, tapi nggak bilang. Iya betul. Jadi waktu itu kan dalam proses pendekatan, pacaran sampai dengan lamaran itu nggak mau dipublish karena takut ada hal-hal negatif, termasuk ada penyakit ain ya. Bahkan ya memang ada hadisnya ya, kalau salah, rahasiakanlah lamaranmu tapi umumkan pernikahan. Nah betul sekali. Karena godaannya setelah lamaran itu luar biasa. Nah pranikah, sindrom pranikah itu. Jadi ini kan simbol gitu ya, tapi memang sengaja nggak dijawab gitu. Kan hak kita ya. Iya betul itu. Tapi Tante Hoa juga pesan nanti kalau sudah resmi baru dipublish. Ya. Itu biar plong gitu semuanya. Dan saya merasa ini juga menjadi support system. Di usia 35+ itu memang butuh seseorang yang juga bisa mendampingi secara spiritual. Ya. Gitu. Jadi terkadang melihat ya, apa yang saya lihat dia tidak lihat dan sebaliknya. Termasuk misal sedang sakit apa, kerasa di dada itu dia nyetrum, kerasa gitu, tanya itu misalnya masih sakit apa gini, terus misal ada entitas apa yang ngikuti, yang ngelihat itu tahu ya. Ya soalnya juga kalau menurut saya sendiri juga Tante Hoa ataupun kakak ipar saya itu ya memang dari turunan ada sih Om. Iya, bahkan kemarin kan sempat kita membawa satu pusaka ya. Ya itu. Bawa satu keris pusaka nogo temanten. Itu kan kalau orang sebelum nikah kan pasti ada sawan manten dan nggak ada pingit-pingitan. Karena kita sama-sama sibuk pekerjaannya. H-1 sebelum itu kita bawa Mas Pur. Oh ya. Kita bawa, terus kemarin kita bawa ke rumah baru juga, terus sama dia dikasih melati. Itu dikasih minyak melati karena ini udah lama nggak dirawat dan itu. Terus tak minta untuk komunikasi bisa ngobrol. Itu salah satunya yaitu ngerabuk katresnan gitu, memupuk rasa cinta. Itu salah satunya ada itu. Terus tanya, dia bilang, oh, ternyata kita itu dijodohkan sama leluhur. Gitu. Dan ini kita 3 minggu sebelum prosesi pernikahan kita ziarah ke makam leluhur. Gitu. Dan memang masih ada garis keturunan darah biru sih, gitu. Karena masih ada pakai gelar di depannya gitu. Terus bilang memang ada garis keturunan dari ibu kita sama-sama kuat. Yang satu dari garis keturunan Ki Ageng Giring ya. Sementara kalau ibu kita kan dari Raja Brawijaya gitu. Dan ini memang kehendak leluhur untuk bersatu. Akhirnya berarti kita ada visi misi nih. Nanti kalau punya keturunan, punya anak ini ada visi misi untuk ini. Jadi ya udah kita anggap ini partner hidup, teman hidup. Berarti kita punya visi misi, kita harus kompak. Kalau ngobrol malamnya gitu. Jadi ngobrol komunikasi sama Chris dia. Malah sama yang itu ya. Ngobrol sama Chris terus banyak ceritain lah gitu. Mungkin kalau ya nanti beberapa pertanyaan sih kalau boleh dijawab, kalau enggak gitu aja ya. Dan ini kan ya mungkin beberapa saya sudah tahu ya Om ya, tapi kan saya mewakili mungkin teman-teman yang pengen tahu gitu ya. Mungkin kalau berkenan ya ini disepil sedikit, mungkin kalau Tante Hoa itu pekerjaannya apa sih Om sehari-hari itu? Iya, pekerjaannya di bidang medis atau paramedis di salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di kota Surakarta. Gitu. Tuh, karena kemarin kan juga banyak yang spekulasi, bahkan ada juga kemarin tuh Om yang ini yang mbaknya Jakarta itu ya, itu bukan. Itu teman-teman itu ya, itu kayak apa ya, kakak tadi ya? Iya, mbaknya itu ya. Kayak teman-teman bukan. Jadi dia juga bisa ini menyembuhin sesuatu juga. Nah, itu kadang kalau pas saya nggak enak badan atau apa ya, ini secara medis dan non medis itu bisa Mas Pur. Terus kemarin tanya garis tangan dibaca sama dia, garis tangan baca juga. Iya. Gitu. Jadi kalau malam ngobrolnya kalau ngidul gitu. Iya. Itu ya memang kalau saya mungkin non medis belum ya, tapi kemarin kalau medis itu juga kayak Mbak nggak enak badan ini gini apa ya, obatnya itu dikasih dibelikan gitu.
ini kalau medis emang karena memang di sebagai paramedis. ya paramedis. Ternyata kalau yang non medis mas saya belum tahu ya Iya. kalau bisa. Iya, kadang ngobrolnya malam gitu, malam ya ada sosok perempuan apa duduk di atas itu, tak bilangin jangan kesugesti gitu. Lihat, sekarang kan kemarin sempat kita karena rumah baru ya, belum komplit gitu. Oh ya. Kita belum pasang tirai, jadi kalau tidur di malam kalau dari kamar kelihatan sosok-sosoknya. Gitu, terus sekarang udah dipasang tirai. Jadi gorden. Belum ada gorden, jadi jendela itu kelihatan ya apa yang iya. Gitu lucu mas. Kalau malam ngobrolnya nggak kelihatan gitu. Lucu gitu. Ya jadi mungkin ya memang dari leluhur udah apa ya udah kecocokan lah Om ya. Karena memang juga beberapa lah saya juga tahu nih kakak saya tuh memang banyak deket dan nggak jadi atau apa itu beberapa itu sebenarnya banyak ya yang nggak cocok itu, dan akhirnya kemarin itu ya mungkin sedikit ini juga jadi nggak perlu waktu lama ya kemarin ya Om ya. Nggak perlu waktu lama untuk ini sinkronisasi sebenarnya. Iya, berarti cuma berapa bulan 3 atau berapa itu ya Om kemarin malah 4. Nah itu nggak perlu pacaran yang bertahun-tahun ya. Iya dan kita frekuensinya sering ketemu gitu. Frekuensinya sering ketemu karena tinggal di satu kota yang hanya 1 jam aja perjalanan cukup ya sampai. Terus ya ngalir aja. Justru pacarannya itu setelah nikah yang kerasa sekarang gitu. Terus satu orang yang saya kagumi dari ibadahnya juga bagus gitu. Sholatnya terjaga, terus kemudian menjaga kehormatannya itu paling penting. Bahkan waktu itu bilang saya hanya untuk suami saya gitu, termasuk saya hanya untuk istri saya. Berarti ini password yang saya ingat waktu itu. Satu password yang pernah saya ingat gitu untuk bisa bertemu. Terus ya setiap hari memang ada doa untuk misal kita berjodoh nggak akan kemana dan los saja. Maksudnya nggak terlalu ambisius gitu loh, Mas. Kalaupun jodoh ya nanti akan dipersatukan gitu. Dan kita jalani kesehariannya ya enak-enak aja. Gitu. Dan satu tipe orang yang mau belajar gitu. Ini merasa kurang terus gitu. Seperti halnya yang saya inginkan itu ada semua. Dia bisa masak contohnya, terus bisa nyetir mobil. Gitu. Jadi ya semuanya ada lah gitu. Dan juga apa ya, support juga ya ke kerjaan ya Om. Iya, sangat support sekali dan nggak masalah gitu. Malah suka dengan kerjaan seperti ini karena fleksibel, karena dia sendiri kan terikat pada satu instansi pemerintah, jadi nggak se-fleksibel saya. Iya betul. Padahal kan ya bisa dikatakan sering ditinggal atau bisa tanggung jawab dan apa kan udah beberapa harus pergi lama gitu. Tetapi juga nggak ada keberatan gitu ya. Iya dan selalu saya minta untuk memonitoring dari jauh. Misal nanti saya sedang ada bahaya atau apa, nanti biar dibacakan doa atau disolawati gitu dari jauh. Jadi ya kita ngalir semuanya. Namanya kalau dalam pernikahan pasti nggak semuanya sinkron ya, karena menyatukan dua kepala yang berbeda. Tetapi semuanya bisa dirembuk, semuanya bisa enak lah selesainya gitu, komunikasinya enak gitu. Kita paham kok. Misalkan satu posisi ngambek ataupun dalam posisi apa, intuisi itu jalan, telepatinya jalan. Gitu. Jadi tahu, nggak bisa bohong kita semua. Iya betul kan, karena sama-sama ada telepati gitu ya. Nah mungkin beberapa penjelasan dari Om Hao udah banyak ya tentang Tante Hao ini. Kalau saya sih mungkin ada sedikit pesan ya, mungkin kalau untuk teman-teman sobat Jawanika ataupun sobat Mas Guru Channel, kalau menurut saya sih ya dengan status Om Hao ini kan pesan saya mungkin sedikit tetap apa ya, nikmati karyanya tanpa melihat statusnya kan gitu. Iya, justru kita saling mendoakan ya, yang mungkin teman-teman yang belum ketemu jodohnya nggak usah berkecil hati. Manusia itu tercipta berpasang-pasangan. Pasti ada. Itu satu misteri, tapi kita yakin nggak tahu nanti ketemunya di mana. Kayak saya sudah santai, nggak mikirkan ke arah situ, malah datang ya. Jodohnya ketemu di tempat yang nggak disangka-sangka, dan datang ke rumah juga. Nah malah gitu. Datang nggak usah nyari. Dan ketemu di stasiun, di kereta api jadinya. Jadi kereta api satu hal yang bersejarah bagi kita. Dia juga suka kereta juga gitu. Tambahnya itu juga cocok gitu ya.
Ya, mungkin kan kemarin juga ada teman yang DM juga katanya kok belum ketemu jodoh Om, gimana ya? Ya mungkin kalau saya ya itu tadi ya Om, dipasrahkan aja, eh, lebih baik untuk beribadahnya dilebihkan ini, dan mungkin apa ya, mungkin Om ada pesan untuk ini. Iya, kalaupun belum ketemu jodoh, kita ambil sisi positifnya. Mungkin lebih untuk kita bahagiain orang tua, betul ya, bahagiain diri sendiri, fokus ke karir atau studi. Karena menikah itu kan nggak hanya perlu cinta ya, tapi juga perlu kesiapan mental dan juga finansial, itu penting. Nanti ketemu jodohnya malah pusing, mental dan finansialnya belum siap. Jadi kalau laki-laki kerja yang giat biar istrinya cantik, gitu. Karena skincare nggak butuh cinta, skincare itu butuh uang. Istri cantik harus dibiayai. Ya kayak Tante Hao gitu. Ya, Tante Hao kan sesuatu yang dibanggakan, jadi sesuatu harus dirawat, dijaga. Ya, betul. Dan mungkin udah panjang lebar ya tentang ini. Mungkin nanti tak kasih judul kisah Om Hao menemukan Tante Hao mungkin ya. Nah mungkin itu aja ya Om ya yang bisa kita bahas tentang ini. Kemarin kan banyak yang bilang ya Om kalau bikin konten lah tentang Tante Hao menemukannya itu gimana lah. Ini udah kita realisasikan, dan setelah ini kita nggak cukup sampai sini. Ini masih beberapa itu masih panjang ya Om. Kita masih podcast lagi, ataupun dalam dekat ini mungkin kita akan penelusuran juga. Jadi mungkin buat teman-teman Maskur Channel, buat Sobat Javanika juga, jangan lupa ini untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya. Ya mungkin Om. Oke, tentunya dukung channel kami berdua, Kisah Tata Jawa dan juga Maskur Channel. Semoga berkembang dan jangan skip iklan, biar nanti kita bisa jalan-jalan terus, bisa menghadirkan karya seni ya, untuk menghibur teman-teman di sini semua. Dan berikan kritik, masukan, saran di kolom komentar gitu. Bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, jangan lupa like-nya. Juga saya nyalakan lonceng dan memberikan notifikasi setiap kami tayang. Oke, terima kasih Maskur Channel ya, mohon doanya, sama-sama mendoakan. Betul. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapinang dengan rahayu sagung dumadi.